Halo adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dong sama Ibu Dia. Semua bersukacita ya hari ini? Oke, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Boleh tangannya ke atas. Kurang tinggi, lebih tinggi lagi. Wah, puji Tuhan, sudah pada siap ya untuk mengikuti sekolah minggu. Oke, kita sekarang mau sekolah minggu lebih bersemangat lagi ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk sekolah minggu. Oke, kita semua udah siap ya untuk sekolah minggu ya. Biar lebih siap, biar lebih enak badannya, goyang-goyang dulu kali ya. Tangan ke samping, ke depan, ke atas, terus kakinya putar-putar boleh? Oke, udah semangat semua ya. Oke, kita mau menyanyikan lagu yang pertama. Kita mau menyanyikan lagu Happy. Ya. Semua siap ya? Oke. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, kita tadi sudah nyanyi lagu Happy ya, udah bersemangat, bergembira semua. Nah, waktunya kita mau berdoa pembukaan dulu, oke? Tadi yang berdiri boleh duduk, boleh sikap doa. Bagaimana sikap doa? Tangan ke samping, ke depan, ke atas, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh bersukacita mengikuti sekolah minggu. Kami rindu Tuhan, mereka mendengarkan firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Tuntun kami Tuhan, sehingga memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini dan dapat berguna untuk masa depan mereka. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah merasakan kasih Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Contohnya apa ya Bu Dia? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bisa berupa kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari teman, dan juga berkat-berkat yang kita boleh rasakan seperti makanan yang cukup, kesehatan, terus apa lagi ya? Oh, kepintaran, itu juga berkat dari Tuhan. Nah, Ibu Dia mau kita menyanyikan satu lagu, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, semua udah pernah ya, udah tahu ya lagu itu. Nah, nanti ada gerakannya, nanti anak-anak ikutin gerakan Ibu Dia ya. Oke, kita mau nyanyi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, adik-adik, kita sudah bersemangat ya menyanyikan 2 lagu. Nah, saatnya nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bisa ya anak-anak ya? Oke, anak-anak kita mulai ya lagunya ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home, with Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home. Oke adik-adik, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya anak-anak, tutup mata, tunduk kepala ya. Tuhan Yesus, sekarang anak-anakmu telah bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Ibu Sri dalam menyampaikan firman, sehingga firman ini diterima anak-anak dan juga dapat menjadi bekal mereka untuk bertumbuh dan mencapai cita-cita mereka dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan Ibu Sri. Tapi itu dia yang ketiga, menolong kita untuk bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, giliran sekarang kita ketemu ke Ibu Sri ya. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ya. Nah, Ibu Sri berharap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat ya, walaupun kalian kita masih harus bersekolah dulu dari rumah. Ya, anak-anak. Pagi hari ini Ibu Sri akan bercerita tentang firman Tuhan. Ya, silahkan kalian hidup dengan tenang, hidup dengan manis, dan simak cerita dari Ibu Sri ya. Tentu anak-anak masih ingat ya, ketika ada satu lagu nih. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di surga. Ya, kita mempunyai rumah di surga. Wah, kita sudah mempunyai rumah di surga ya. Nah, kira-kira siapa yang menyiapkan rumah di surga untuk kita? Nah, kita akan bercerita tentang itu ya. Nah, ini masih ingat nggak waktu hari Jumat Agung, Ibu pernah menceritakan tentang warna-warna yang kita ingat-ingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya, dari yang warna hitam kemudian menjadi warna putih, untuk menjadi hitam, dari hitam menjadi putih anak-anak harus ada tanda merah
yaitu salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, waktu itu Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota. Tapi walaupun Tuhan Yesus disalib dan mati, tetapi Tuhan Yesus tidak mati terus, anak-anak. Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, dan itulah yang menunjukkan bahwa iman kita adalah sesuatu yang sangat hebat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bangkit, dan dia menunjukkan kebangkitan kepada murid-muridnya. Nah, pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, di surgalah Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita. Tempat bagi kita, bagi orang kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, Yesus akan memberikan satu ayat untuk dihafalkan dari Yohanes 14 ayat 2. Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa-Ku untuk menyediakan tempat bagimu." Ya. Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa-Ku untuk menyediakan tempat bagimu." Ya. Tuhan Yesus berkata kepada siapa, anak? Kepada ibu sih, kepada kamu, kepada papa mama, kepada ayah ibu, kepada ibu guru yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan rumah bagi kita. Ya, anak-anak yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita tidak usah perlu khawatir, anak-anak. Nah, Ibu Sri mau bercerita nih, ada seorang anak yang percaya bahwa dia akan di rumah di surga, ya. Dia akan bercerita tentang dua anak yang dia berjalan mencari surga. Ya. Namanya Wami dan Kopi. Wami dan Kopi ini adalah dua orang anak. Mereka bersahabat sejak kecil, anak-anak. Nah, mereka tinggal di pedesaan, mereka tinggal di dekat hutan, anak-anak. Wah, jauh dari kota. Kali waktu, Wami lagi duduk di bawah pohon. Dia sedang, anak-anak, mau dia nangis. Waktu dia menangis sedih, tiba-tiba datang Kopi, anak-anak. Nah, Kopi bertanya kepada Wami, "Wami, kenapa kamu menangis?" Wami menjawab, "Kopi, aku sekarang sendirian. Ibuku meninggal." Si Kopi kaget ketika diberitahu kalau ibunya Wami meninggal. Aduh, turut berduka cita ya. Nah, terus mereka lalu Kopi menghibur Wami. "Wah, Wami, kamu nggak usah sedih. Aku sekarang juga nggak punya ayah lagi, nggak punya ibu lagi." Nah, lalu Wami bilang, "Iya, aku sedih karena ibuku sekarang pergi. Ibuku pergi ke surga. Nanti aku juga mau pergi ke surga. Kata ibuku, Tuhan Yesus sudah membayarnya ke sana. Jadi aku mau pergi ke surga mengikuti ibuku," kata Wami.
Mami, aku ikut juga ya. Aku kan sekarang nggak punya juga. Terus om sama tanteku nggak sayang sama aku lagi. Aku mau ikut kamu aja deh. Terus kamu tahu nggak, Kwani, kalau surga itu jauh nggak? Oh, Kopi, mami aku, ibu aku nggak kasih tahu. Jadi aku tidak tahu tempatnya di mana. Tapi kita cari aja. Akhirnya mereka berjanjian untuk uh, pergi bersama-sama. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi sudah ketika orang lain masih tidur, Wami dan Kopi pergi meninggalkan desanya anak-anak. Mereka ceritakan rencana kepergian mereka kepada orang lain, jadi tidak ada yang tahu rencana mereka. Nah, mereka berjalan terus melewati tanah, sawah-sawah, melewati lapangan. Nah, sampailah mereka di hutan yang sangat hutan yang sangat lebat, yang banyak pohonnya. Mereka bersusah payah menembus hutan yang sangat lebat itu. Nah, mereka kadang-kadang harus memotong ranting supaya mereka bisa mendapatkan jalannya. Nah, ketika mereka sedang berjalan memotong ranting, tiba-tiba ada suara. Ternyata suara apa yang itu? Rupanya ada ular. Wah, Kopi langsung ketakutan. Aku takut, kata Kopi dan Wahyu. Ternyata ada seekor ular. Seekor ular yang besar sekali yang lewat di depan mereka. Lalu mereka diam, mereka tidak berani. Mereka sangat takut. Nah, rupanya ular itu ternyata cuma lewat anak-anak. Nah, setelah ular itu lewat, wah, Wami dan Kopi langsung lari kencang-kencang menjauhi tempat itu. Setelah mereka lari cukup jauh, mereka duduk di batu. Lalu Wami berkata kepada Kopi, Kopi, kata ibuku ya, kalau kita takut, kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita bisa bilang kepada Tuhan Yesus dan menceritakan kalau kita takut. Lalu Wami dan Kopi bersama-sama. Kalau gitu, bicara kepada Tuhan Yesus, nah, mereka berbicara. Tuhan Yesus, saya takut. Kami takut. Tuhan, tolong kami ya. Gitu. Nah, akhirnya setelah takut mereka hilang, mereka berjalan lagi, sampai akhirnya mereka menemui sebuah sungai. Nah, mereka harus menyeberang. Ketika mereka harus menyeberang, mereka bertanya-tanya, wah gimana cara menyeberangnya? Ini rupanya ada seorang bapak yang sedang berada di pinggir sungai. Terus si bapak ini pakai perahu. Terus mereka bilang kepada bapak ini, Pak, boleh nggak saya ikut perahu bapak? Kami akan menyeberang. Terus kalian mau kemana? Kata si bapak. Kami akan ke surga, Pak. Ya sudah, nanti saya antar kalian ke sana. Nah, terus akhirnya si bapak ini mengantar mereka sampai ke seberang. Nah, setelah sampai di seberang, mereka melompat turun dari perahu dan mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Lalu mereka berjalan lagi. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka sampai ke
ketika masuk ke bus, nah si kondektur itu yang menarikin karcis, yang menarikin uang karcisnya, nah dia bilang, kamu mau mana karcis kamu? Dia bilang. Terus Tuhan bilang, kami tidak punya karcis, kami mau ke surga. Tuhan sudah membayar untuk kami semua, kata begitu. Di surga, kondektur itu bingung, gimana surga? Lalu tiba-tiba ada bapak-bapak yang berkata kepada si kondektur itu, biar Pak, nanti dua anak ini saya yang bayar. Akhirnya si bapak itu memberikan uangnya kepada kondekturnya. Lalu suami dan Poppy memandang bapak itu dan mengucapkan terima kasih. Nah, lalu si bapak itu bicara suami dan Poppy. Nah, kamu mau ikut saya? Kita turun di sini yuk. Nah, terus kamu ikut saya saja ya. Nah, lalu suami dan Poppy dibawa oleh bapak ini pergi ke rumahnya. Nah, lalu Poppy dengan senang hati mengikuti bapak ini. Nah, ketika sampai di rumah, si bapak ini berbicara kepada istrinya. Nah, ini adalah istri saya. Nah, kami tidak memiliki anak. Maukah kalian menjadi anak kami? Nah, ya, kedua anak ini, suami dan Poppy, akhirnya diangkat anak oleh bapak ini ya, bapak ini, dan akhirnya suami dan Poppy memiliki orang tua lagi dan mereka memiliki rumah lagi. Nah, di sini kita lihat anak-anak bagaimana ini dan Poppy itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka memiliki rumah yang baru dan memiliki orang tua yang baru. Jadi anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, selain kita percaya, kita juga harus bertumbuh. Caranya dengan membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, dan kita rajin ke sekolah minggu. Ya anak-anak, kalian harus ingat ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan rumah di sorga. Nah, itu cerita dari Ibu Sri anak-anak. Nah, sebelum kita berpisah, kita harus mengingatkan kembali bahwa anak-anak harus tetap memakai masker. Kalau kita pergi-pergi atau bertemu dengan orang, anak harus pakai masker ya. Kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan supaya tangannya bersih. Terus satu lagi berikutnya, kalian harus tetap menjaga jarak. Jadi teman-teman atau ketemu dengan siapapun, kalian harus menjaga jarak. Jangan deket-deket ya. Dan yang terakhir, kalian harus jangan sering-sering berkumpul. Kalian harus menghindari kerumunan supaya kita tetap terjaga dari sakit penyakit. Oke anak-anak, itu cerita dari Ibu Sri. Ibu Sri akan kembalikan kepada Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Oke, terima kasih Ibu Sri untuk firman-Nya. Anak-anak, firman Ibu Sri bagus ya. Anak-anak, nanti kalau di rumah boleh diceritain lagi sama papanya. Tadi tentang apa sih, Ma? Gitu ya. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, tiba saatnya di penghujung acara sekolah minggu. Tapi sebelum kita tutup, kita harus berdoa dulu. Terima kasih sama Tuhan ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan juga pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh duduk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami ingin undur diri Tuhan, dan kami rindu minggu depan kami bisa bertemu dengan anak-anak kami untuk menyampaikan firman dan juga kebenaran dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kalian berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita sebelum menutup, kita mau nyanyikan satu lagu pujian ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam suka puji terima kasih. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita dalam sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, salam ya, sehat semua ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.